Ya, pondok ini lama sekali baru deh menyala lagi nih. Iya. Pondok yang mungkin lama atau menyala atau manusia ya semakin hari semakin lalai di hadapan Tuhan. Ya. Tetap semangat. Firman Tuhan yang saya sudah siapkan, tapi saya tadi di belakang Roh Kudus sarankan saya untuk tetap saya akan ulangi firman ini yang saya sudah kemarin bawa hari Sabtu, hari Minggu, hari sini malam ini juga saya akan bawakan. Saya mengajak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita buka bersama-sama dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya ke-18. Ya. Kita kembali lagi ke Filipi. Filipi pasal 2 ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Ya. Buka firman Tuhan. Yang bawa kitab buka. Ya, kalau sudah katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-12 sampai ya 18. Di sini dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dan juga Bapak Ibu ya. Kenapa saya bisa bawa ayat ini kepada kita di malam hari ini, bahwa dengan judul perikop saja kau sudah tahu bahwa tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Bahwa kau lihat di pada zaman akhir ini bahwa manusia sudah tidak lagi mengerjakan keselamatan mereka masing-masing. Amin. Sementara kau lihat di zaman akhir, manusia bukan sibuk cari keselamatan, manusia sibuk cari kekayaan, manusia sibuk dengan berbagai macam pekerjaan mereka sampai mereka lupa Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan saudara dengan saya siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Sebab Alkitab sangat jelas bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu, keselamatan saudara, keselamatan saya pribadi yang malam hari ini menyampaikan firman Allah kepada saudara. Kalaupun sementara sibuk kerja dengan pekerjaan kita pribadi, lepas pribadi, ingat bahwa kau tidak tahu bahwa kapan Tuhan datang. Tetapi Allah sudah lebih dulu berfirman kepada Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan, bahwa tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi jemaat di Filipi ini hanya bisa berpegang kepada Rasul Paulus, karena Rasul Paulus menginjil sampai masuk di mana, saudara? Di kota Filipi. Dan Rasul Paulus berbicara kepada mereka, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Jadi saudara, bapak, ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah ada di tahun 2023. Tuhan baru ada di hari yang ke-16. Tuhan belum masuk 1 bulan juga. Amin. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengajak kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dengan saya malam hari ini. Tuhan sibuk ya. Tuhan sibuk di kantor, sibuk jualan ya, sibuk bekerja di proyek ya. Tetapi ingat bahwa sisihkan waktu bagi Tuhan. Sebelum engkau melangkah keluar, ingat kau harus berlutut di bawah kaki Tuhan dan berdoa dan minta ampun sebelum engkau melangkah, sebelum engkau keluar. Haleluya. Ingat satu-satu ayat saya keluar dari rumah. Sebab Alkitab berkata, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Haleluya. Saya mau kasih tahu bagi saudara bahwa di zaman akhir manusia sudah tidak lagi mencintai rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan berbicara rumah gereja, yang sementara saudara lihat, saya bilang sanggeng ini gereja tutup. Tetapi manusia sudah tidak lagi setia cari rumah Tuhan. Manusia sudah tidak setia untuk mencari hidup yang baru. Amin. Haleluya. Tuh lanjut. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Ayat 14 berkata, lakukanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Kau kerjakan keselamatan pribadi, tetapi ingat jangan bersungut-sungut. Kalau hari kau belum diberkati Tuhan, ya mungkin besok atau lusa baru kau diberkati Tuhan. Kalau hari kau belum diberkati Tuhan, yang kau sungut-sungut. Aduh, saya ikut Tuhan ini sudah 25 tahun melayani Tuhan, tapi Tuhan belum, haleluya, belum memberkati saya. Tuhan bilang sudah besok baru berkati kau. Jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Saya kemarin melayani di Pakaumbu, tapi tidak diberkati. Ya mungkin belum waktunya untuk kau diberkati. Haleluya. Alkitab berkata bahwa kau tetap kerjakanlah, kau punya keselamatan supaya kau diberkati Tuhan. Amin, amin. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Jadi yang bengkok hati ini berbicara tentang orang yang tidak setia. Ada orang fasik itu berbicara tentang orang fasik itu datang setia kepada Tuhan, pura-pura setia juga. Kadang-kadang melayani Tuhan, tapi di samping itu Alkitab berkata bahwa orang yang bengkok hatinya, orang tidak setia, ya, setengah setia kepada Tuhan. Tetapi saudara yang saya bersyukur bahwa Alkitab malam hari mengajar kita atau mengajak kita agar kita tetap kerjakanlah keselamatan saudara. Jangan tersibuk dengan berbagai hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi mari kita kerjakan keselamatan. Ya, di tahun 2023, ya, kita baru ada di hari yang ke-16. Ya, kita terus maju. Kau kerjakan keselamatan. Hari Minggu datang ke gereja. Haleluya. Ada ibadah unsur-unsur jemaat, datang ke situ beribadah kepada Tuhan. Semakin lama kau dengar firman Tuhan, semakin banyak pengetahuan akan Injil Allah. Amin. Bapak kekasih, Bapak RT ya, Bapak Tony bersama Ibu kekasih, ya puji Tuhan karena tong ibadah di rumah. Malah saya lebih senang juga kalau tong ibadah di depan begini. Supaya tong punya saudara-saudara, dorang semua ada. Kenapa? Supaya dorang juga bisa dengar Injil. Kenapa? Karena yang datang ini mungkin sedikit, ya.
Saya waktu pergi khotbah di tempat di mana saya pergi, ada satu anak muda bilang begini, kau jangan khotbah bikin malu di jalan. Saya bilang begini, terserah kau saudara, kau bilang mau bikin malu kah, mau bikin apa, terserah kau. Yang penting jangan kau hujat Tuhan. Kau mau hujat saya tidak masalah, saya manusia. Tetapi jangan kau hujat firman Allah, sebab firman Allah punya Tuhan. Amin. Kita lanjut. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, saya akan lanjut. Ayat 15 ya. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan dan bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kau harus percaya seperti bintang-bintang di dunia. Berbicara bahwa anak-anak yang hidup di dalam dunia, saudara dengan saya harus bercahaya di tengah-tengah keluarga kita yang masih jauh daripada Tuhan. Amin. Iya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menjadi terang di tengah-tengah saudara kita, menjadi terang di mana sekolah kita, menjadi terang di mana tempat pekerjaan kita masing-masing. Haleluya. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tolong tidak bersusah-susah. Kita tidak bersusah-susah untuk artinya berlomba-lomba untuk cari Tuhan. Tetapi di mana saat Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini, ingat bahwa saudara dengan saya sudah mengerjakan apa yang maunya Tuhan, maka saudara dengan saya diselamatkan. Amin. Ingat, keselamatan ini yang sini saya khotbahkan bahwa mama kau tidak bisa ke pasar pergi belanja, baru bapak pulang mama masak baru kau makan rame-rame. Tidak. Keselamatan masing-masing cari. Jadi hidup ini kesempatan bagi saudara. Jangan saudara bilang begini, tidak apa-apa, habis makan, minum, pakai, habis. Tidak. Ingat bahwa yang sini saya khotbahkan bahwa saudara tahu kapan saudara lahir, tetapi kematian saudara tidak tahu. Saya sering khotbah di celah pasar di bagian bawah itu, Mama Yamar deh semangat sekali kalau saudara di situ. Dan saya pernah khotbah seperti ini bahwa kematian itu misteri. Lewat beberapa bulan ya, kemarin masuk tahun dalam Januari, mungkin sekitar tanggal 7. Ya, mama itu dia meninggal. Jadi saudara dengan saya tidak tahu bahwa kematian itu kapan datang. Jadi yang kita mengajak saudara bahwa kau tetap kerjakan keselamatan. Orang mati di dalam dosa, ingat bahwa neraka. Kalau kau mati di dalam Tuhan, kau telah mengerjakan keselamatan, maka surgalah akan menjadi bagian bagi Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Tony sebagai majelis ya mungkin masih aktif. Ya, kalau masih aktif puji Tuhan, tetap kerjakan keselamatan. Tony ikut Tuhan ini sudah harus menderita. Itu yang saya sering bilang begini, mari kita baca Rasul Paulus baik-baik, kisah para rasul baik-baik. Orang tahu lihat penderitaan perjalanan daripada rasul-rasul sampai ke Rasul Paulus. Jangan baca dari Kejadian saja sampai Meliaki. Coba lihat di kisah para rasul itu, nanti mengertinya baik-baik. Penderitaan yang haleluya. Terus rasul mereka berjumpa ada dengan orang baik, ada haleluya mereka berjumpa dengan orang-orang yang terus berbantah-bantah dengan firman, sampai mereka dibunuh. Kalau hari ini saudara dengan saya tetap bertahan, sebab ini keselamatan yang Allah berikan kepada saudara malam hari ini. Apa yang dunia buat bagi saudara terbatas, tetapi apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara tidak terbatas. Saya pernah khotbah bilang begini, kau punya suami bisa kecewakan kau, kau punya anak-anak bisa kecewakan kau, tapi ingat Allah atau Yesus tidak bisa mengecewakan saudara, sebab Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan bagi hidup saudara. Manusia punya rencana selalu sia-sia, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan mau saudara diberkati, Tuhan mau saudara terus diangkat. Haleluya. Tuhan mau saudara menjadi kepala dalam segala hal yang saudara usahakan. Yang penting kerjakan, dia punya keselamatan. Yang penting bersaksi bagi banyak orang. Amin.
Saya kalau sampai keluar orang bilang anak sangin itu nakal, saya sampai pergi, saya kemarin sampai di Wapoga, sampai di pedalaman Merari, kampung Merari. Saya sampai di Wapoga, saya kembali ke Nabire, pulang ke Manokwari. Saya bilang, orang bilang anak sangin itu, saya bersaksi tentang anak sangin sampai di Nabire, sampai di kampung-kampung. Saya bilang, orang bilang anak sangin itu nakal, tidak. Di sangin itu ada cahaya. Orang dari luar tidak bisa menilai. Dan saya mau kasih tahu, orang bawa barang dari luar masuk ke sangin, itu saja. Haleluya. Anak sangin tidak nakal. Haleluya. Anak sangin juga membutuhkan Tuhan. Anak sangin juga butuh keselamatan. Ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 17 berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ayat 18 saya terakhir. Dan kamu juga harus bersuka cita. Demikianlah dan bersuka citalah dengan aku. Jadi itu tetap bersuka cita. Ya. Malam ini, ya Bapak kekasih Bapak hamba Tony bilang, orang buka ibadah, ya di rumahnya, tapi dia bilang tong harus buka di Pondok Sahabat Anak. Di mana supaya pada saat-saat di mana Pondok Sahabat ini terus akan berlanjut, Injil Allah harus disampaikan di tempat ini. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Injil Allah tidak disampaikan di Pondok Sahabat Anak, ingat bahwa ada pujian bilang begini, isi minyak dalam lampu, ya, supaya api tetap menyala. Amin. Minyak berbicara tentang Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang terus mengalir di dalam setiap anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tadi mau khotbah di mana yang saya sudah siapkan tadi. Tapi Roh Kudus arahkan saya untuk saya harus sampaikan ini kepada adik-adik, Bapak Ibu di malam hari ini, bahwa di tahun 2023 Bapak Ibu dengan saya harus kerjakanlah keselamatan kita masing-masing. Haleluya. Jangan tong duduk, jangan tong tidur, tapi tong terus berlari untuk mengejar keselamatan. Sebab keselamatan ini tidak dua kali, satu kali saja bagi saudara dan saya. Selagi tong hidup, mari tong cari dia. Selagi tong masih bisa bernapas, tong cari dia. Dia itu siapa? Dia itu Yesus. Dia itu keselamatan. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada yang tong sembah. Yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Amin. Saya kira firman Tuhan saya tibakan, dan saya akan doa untuk kebenaran firman Tuhan yang membuka persembahan. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Yesus kami hendak bersyukur dan berterima kasih untuk Injil Allah yang sudah disampaikan. Di tempat ini kami terbatas, tetapi Injil-Mu tidak terbatas dalam kehidupan umat-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba mohon kami untuk kebenaran firman Allah dan membuka persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Ajarilah kami Tuhan untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada kakak